Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Wulandari, NIM F 2018-01189. Baik, saya di sini akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Hubungan Kualitatif Struktur dan Aktivitas. Nah, pada aktivitas obat, interaksi antara molekul obat dengan bagian molekul dari objek biologis yaitu reseptor spesifik. Untuk dapat berinteraksi dengan reseptor aktivitas spesifik, senyawa bioaktif harus mempunyai struktur sterik dan distribusi muatan yang spesifik pula. Nah, pada dasar dari aktivitas obat menghasilkan proses-proses kimia yang kompleks, mulai dari saat obat diberikan sampai terjadinya respon biologis. Nah, inilah skema aktivitas obat dapat dilihat. Nah, pada fase-fase yang mempengaruhi aktivitas obat, pertama, fase farmasetik, kedua, fase farmakokinetik, ketiga, fase farmakodinamik. Nah, pada aktivitas farmakokinetik, pada sistem kompartemen dalam cairan tubuh, seperti cairan intrasel, cairan ekstrasel, atau plasma darah, cairan interstitial, cairan cerebrospinal, dan berbagai fase lipofil dalam tubuh protein plasma, protein jaringan, dan berbagai senyawa biologis yang mungkin dapat mengikat obat. Pada distribusi obat dalam berbagai sistem kompartemen biologis, terutama hubungan waktu dan kadar obat dalam berbagai sistem tersebut. Dosis dan sediaan obat transfer antar kompartemen seperti proses absorpsi bioaktif, biodegradasi, dan ekskresi yang menentukan lama obat dalam tubuh. Adapun di sini afinitas dan aktivitas intrinsik. Pada afinitas reseptor, ukuran kemampuan obat untuk mengikat, dan aktivitas intrinsik, ukuran kemampuan obat untuk dapat memulai timbulnya kapan biologis. Adapun di sini parameter induksi efek pada reseptor spesifik. Poin pertama, afinitas molekul obat dengan reseptor yang ditentukan oleh kekuatan ikatan obat reseptor. Poin kedua, kompleks obat reseptor yang kemungkinan terjadinya perubahan, transformasi, dan distribusi muatan reseptor sehingga timbul rangsangan atau respon yang sesuai. Kemauan untuk menimbulkan respon biologis disebut aktivitas intrinsik. Adapun di sini hubungan struktur aktivitas. Interaksi senyawa ditambahkan dengan molekul spesifik dalam objek biologis menghasilkan aktivitas biologis suatu obat. Adapun di sini aktivitas obat saling dan sifat kimia, fisika obat. Adapun di sini faktor yang kurang mendukung hubungan struktur aktivitas. Pada poin pertama di sini perbedaan keadaan pengukuran parameter kimia fisika dan aktivitas biologis. Kedua, senyawa yang digunakan ternyata bentuk para obat yang terlebih dulu harus mengalami bioaktivasi menjadi metabolit aktif. Poin ketiga, aktivitas obat dipengaruhi banyak keadaan in vivo seperti distribusi obat yang melibatkan proses transport, pengikat, protein, proses metabolisme, dan ekskresi. Poin keempat, senyawa mempunyai pusat atom simetris sehingga kemungkinan merupakan campuran racemat dan masing-masing isomer mempunyai derajat aktivitas yang berbeda. Pada poin kelima, senyawa mempunyai aktivitas biologis yang mirip dengan senyawa lain tetapi berbeda mekanisme aksinya. Keenam, pengaruh bentuk sediaan terhadap aktivitas. Ketujuh, obat bersifat multipoten. Dan terakhir, perbedaan spesies, terutama obat yang memberikan perbedaan aktivitas yang besar oleh adanya perbedaan spesies. Adapun di sini faktor yang mendukung hubungan struktur aktivitas. Pertama yaitu hubungan struktur aktivitas empiris yang sifatnya insidental. Kedua, struktur obat simetrik. Adapun di sini hubungan struktur aktivitas yang sebenarnya yaitu dimulai dari efek biologis. Senyawa harus mempunyai derajat kesesuaian yang tinggi dengan reseptor sehingga menghasilkan hubungan antara gugus-gugus senyawa agonis yang mempunyai mekanisme kerja atau tempat aksi sama, juga antara gugus-gugus senyawa antagonis yang memblok reseptor yang sama.
Nah, hubungan struktur aktivitas yang sebenarnya, pertama hubungan sifat kimia fisika dan aktivitas, kedua hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis obat dengan tempat aksi yang sama, ketiga hubungan struktur aktivitas tak langsung, dan terakhir hubungan struktur aktivitas untuk stereoisomer. Adapun di sini pengukuran kuantitatif aktivitas biologis. Adapun di sini ada 3 tipe pengukuran kuantitatif pada efek obat terhadap hewan coba. Yang pertama itu efek individu dengan mengukur dosis efek individu terhadap hewan coba. Contohnya seperti pemberian obat hipnotik dengan dosis ditingkatkan secara bertahap sampai terjadi efek tertidur. Yang kedua, efek bertingkat, di mana efek bertingkat ini yaitu mengukur efek obat terhadap tiap-tiap hewan coba dalam satu kelompok uji dengan dosis yang bervariasi. Contohnya seperti pemberian obat anabolik dengan dosis yang bervariasi dan dilihat efeknya terhadap kenaikan berat badan hewan coba. Ketiga, efek kuantal, di mana efek kuantal ini yaitu mengukur respon-respon semua atau tidak atau all or one respon kuantal dari suatu kelompok hewan coba dengan menentukan persen respons. Di sini pengamatan hanyalah mengenai masalah terjadi atau tidak terjadinya efek pada tiap hewan coba, seperti hewan yang mati atau yang menunjukkan gejala respon tertentu, misal gejala hipoglikemik. Inilah hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.